Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Oh, rabakata karabasa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami seutuhnya kepadamu. Kami mau Tuhan dibangun di atas batu karang. Dan kami mau terus membangun rumah kami di atas batu karang, bukan di atas pasir. Mungkin terasa sulit, terasa melelahkan, tetapi kami percaya dan kami akan melihat hasilnya kelak, bahwa itu semua sangat berguna, sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kami berdoa biarlah Engkau kembali menguatkan kami pagi hari ini, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Hati kami tertuju padamu. Hati kami menyembahmu. Hati kami memujimu, Yesus Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Karabayara lalala karabayara lalabasa. Yesus kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Oh ralabakata karabayara lalabaya lalabasa. Iki ralalabayara lalabakarabayara lalabaya lalabakata karaba. Iya ralalabayara lalabaya lalabaya lalabaya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
amin. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali katakan Yesus, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Engkau kemuliaan kami Tuhan. Segala pujian bagimu. Sembah sujud di hadapan-Mu, Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang mulia. Kami agungkan, kami tinggikan, Yesus. Tuhan yang kami sembah, yang kami puji. Kami tinggikan nama-Mu selamanya, selamanya. Ikarabaya ralalabaka nama ya ralalalamo ya ralalababababa. Iya nama ya ralalalaba ya ralalalaba ya ralalalaba ya ralalalaba ya ralalaba ya ralaba. Oh ya nama ya ralalalaba ya ralalalaba ya ralalalaba. Yesus, Kau pertolongan kami, tempat kami berseru. Hadirat-Mu begitu berharga bagi kami Tuhan.
hadiratmu, hadiratmu. Oh ya ralalabaya, ralalabaya. Sana bagimu. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna. One more time, say, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Come on, let's give you glory to Jesus, King our King, Lord of Lords, all of the earth. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Jesus, bless us in this morning. We want to learn your word because we love you. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Yerabakata karabayaralalabasa. Jamah setiap kami Tuhan. Kami mau betul-betul dibangun di atas dasar yang benar. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, buat sukacita, buat pengharapan yang Tuhan beri. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengar firman, belajar firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Pagi hari ini kita harus belajar firman Tuhan. Setiap hari harus belajar firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Matthew chapter 7 verse 24 until 27 ya. Kita akan belajar bersama-sama dua macam dasar. Hanya ada dua ya. Dua macam dasar Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oke, kita baca sama-sama 2-3. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ku ini besar, berarti perkataan Yesus ini, dan melakukannya. Ya, ketika kita listen and kita do. Oke, mendengar pakai kuping, lalu kita melakukan. Ia ini huruf kecil, artinya kita atau orang, seseorang, sama dengan orang yang bijaksana. Ya, bijaksana, bukan bijaksini ya. Bijaksana itu artinya orang tersebut berhati-hati, bertanggung jawab, dia juga cerdas, dia juga smart ya, dan bisa dipercaya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di sini lebih tepatnya dalam terjemahan aslinya batu karang. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. But setiap orang yang dengar perkataan aku, kata Tuhan, ayat 26, dan tidak melakukannya. Loh, dia dengar loh, tetapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang yang stupid. Oke? Orang yang stupid yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sands. Kemudian next, turunlah hujan dan datanglah duit. Salah. Datanglah enak ya kalau datanglah duit. Ini datanglah banjir. Ya, floods. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita harus tahu, orang Kristen kalau ikut Yesus bukan serta-merta dia langsung menikmati berkat materi. Ya, ada yang berprinsip ya harus beritakan firman selalu dengan hal materi. Nah, itu saya rasa kurang tepat. Prinsip ketika kita ikut Tuhan, malah kita ini harus pikul salib. Katakan pikul salib. Loh iya, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu,
Ya, kalau saya boleh memparalelkan itu, sama dengan dia harus pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Nggak mudah, dia harus benar-benar meninggalkan kedagingan. Apa yang dia anggap paling benar sebelum dia bertobat, apa yang dia anggap paling mumpuni, harus dia tinggalkan semuanya. Dan dia harus mengerti akan dua macam dasar ini, yaitu batu dan pasir. Ya, ketika orang Kristen mendirikan rumahnya di atas batu, kata firman Tuhan, dia itu memang tidak mudah. Namanya batu, perlu waktu, perlu tenaga, perlu kesabaran, perlu perhitungan dan sebagainya. Ya. Nah, apa ini yang dimaksudkan? Rumah ini, ya, kalau saya boleh menjelaskannya, yang saya tangkap adalah rumah ini kehidupan spiritual kita. Kehidupan spiritual itu setiap orang punya. Setiap orang punya. Masalahnya adalah rumah tersebut apakah dibangun atau runtuh atau rubuh. Dua aja itu. Ya, dibangun atau runtuh atau rubuh. Punya rumah, ya. Saya punya teman, ya, dan dia punya rumah. Dia punya rumah, tetapi nggak pernah dirawat, nggak pernah dikunjungi. Dia beli rumah dari KPR, ya, tetapi dia nggak pernah rawat. Dan apa yang terjadi? Rumahnya ambrol. Ya, rumahnya ambrol. Ya. Dan ketika rumah saya rawat, masih berdiri teguh. Oh, ternyata rumah itu perlu dirawat. Ya, kotorannya dibuang, daun-daunnya dibuang, semua sampah binatang-binatang di situ yang tidak berguna diusir, dibersihkan, apalagi namanya rayap. Rumah itu harus dirawat. Tetapi masalahnya bagaimana mau merawat kalau rumah itu sudah rubuh. Oleh sebab itu, sebelum terjadi yang jahat, kita harus tahu hal ini. Bapak Ibu Saudara, ya, rumah itu di sini berbicara kehidupan spiritual kita, kehidupan iman, kehidupan roh, kehidupan esensi kita yang sebenarnya. Esensi manusia yang sebenarnya bukanlah daging ini, bukan tubuh ini, bukanlah di dunia. Tetapi dasar manusia diciptakan adalah roh, katakan roh. Kalau kita ini tidak memiliki roh, maka kita ini, ya, akan diragukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sorga itu akan diragukan. Oleh sebab itu kita memiliki roh. Makanya ketika kita memiliki roh, Tuhan bekerja. Karena kita serupa dan segambar dengan Dia. Ya, ada banyak manusia yang hanya memikirkan kehidupan di bumi ini saja. Nah, kita perlu memahami sedikit demi sedikit bahwa kehidupan roh kita harus terus bertumbuh, berjalan, dan dibangun di atas batu. Yesus menganalogikan seseorang membangun imannya di atas batu atau di atas pasir. Ya, mudah mana membangun di atas batu atau di atas pasir? Di atas pasir, ya, mudah ya. Wah, cepat sekali. Cepat sekali. Ya, cepat sekali. Ya, pakai slow motion lagi ya. Ya,
Saya langsung kepada contoh kehidupannya. Orang yang dibangun di atas pasir, contohnya dalam gereja itu seperti apa? Mudah sekali. Dia baru percaya, dia baru bertobat, langsung diajak pelayanan. Langsung disuruh main musik. Langsung disuruh sambut tamu. Pelayanan pokoknya apapun itu. Langsung. Ya, tanpa babebu. Walaupun dia punya karunia, bukan karunia ya, lebih tepatnya talenta. Talenta main keyboard misalnya. Wah, ya. Gereja mana yang tidak butuh keyboardis? Ya, semua gereja butuh keyboardis, Bapak Ibu Saudara. Ya, keyboardis itu serasa wakilnya gembala. Karena apa? Ya, pemain musik ini, waduh, seolah-olah menjadi tonggak gereja gitu loh. Ya, gereja itu kan hubungannya kuat dengan worship, dengan penyembahan, ya kan? Iya, coba ada nggak gereja yang Bapak Ibu Saudara datang langsung khotbah? Ada nggak? Nggak ya? Sekalipun dia itu ya bukan karismatik, dia pasti akan menaikkan kidung pujian, betul? Ya. Wah, dia sudah langsung main musik. Wah, ya kan? Padahal dia ini baru bertobat. Ya, dia ini punya catatan. Ya, yang seperti apa begitu di masa lalu. Kita katakanlah begini ya, dia ini masih merokok. Tapi langsung disuruh main musik. Langsung disuruh singer. Langsung disuruh pelayanan. Pokoknya pelayanan aja. Ya. Iya. Kita merasa kita butuh dia. Tapi kita lupa esensi ini. Wah, dia pelayanan nih. Sebulan masih rendah hati. 2 bulan rendah hatinya agak tercacat sedikit. Ya kan? Aduh Pak Pendeta ya. Di sini saya main musik ya kan. Ya, dia merasa mungkin gak dapat apa-apa. Lalu ada tawaran di gereja lain. Wah, kemana nih keyboardis saya? Kok tidak datang hari Minggu padahal sudah latihan misalnya. Ternyata dia izin. Ternyata dia 3 bulan, 4 bulan, banyak alasan. Ya, makin lama bukan makin rendah hati, tapi makin tinggi hati. Karena merasa dibutuhkan. Dan akhirnya Bapak Pendetanya bilang, ya udahlah ya, di sana dibayar berapa, di sini dibayar juga. Akhirnya dibayar lebih mahal. Nah, motivasinya bukan lagi melayani dengan tulus, tapi dengan bulus. Karena duit, ya kan? Merasa diperlukan. Ada job ini ya, kalau nggak dibayar nggak mau. Apalagi, ya kan? Udah seperti itu, ditegur sedikit, ngambek. Nggak mau lagi ke gereja, keluar dari grup. Itu orang yang dibangun di atas pasir. Ngerti di sini? Kalau dia di atas batu, nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Dia akan tekun, ya. Dia akan terima firman. Mau itu keras, mau itu lembut, dia makan firman itu. Ya, dia ndak langsung disuruh pelayanan. Firman Tuhan berkata, kalau orang itu baru bertobat, jangan disuruh pelayanan, supaya dia tidak sombong. Ya, tapi dia dibangun dulu. Kenal gerejanya, kenal gembalanya, bagaimana ya karakteristik gembala itu.
kepemimpinan itu, bagaimana warna gereja itu. Dia kenal dulu, dia berproses dulu, dia masuk komsel dulu, dia ikut doa dulu, dia betul-betul ndak sembarangan dalam hidup begini. Kalau para musisi itu dibiarkan hidup di dalam kehedonan, ya, hedonan itu maksudnya gini, apa-apa dibayar di gereja. Oh gitu, nggak salah sih. Tapi ya kalau hidupnya nggak sesuai, itu yang kita takutkan. Kalau dia musisi, mau rokok, judi, mabuk, main cewek, ya kehidupan malam, tapi pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudara, yakinlah dia akan terus merasa aman ketika dia melakukan itu semua. Walau dia pelayanan. Itu bahaya. Bukan masalah nantinya ditegur atau tidak, tapi itu menyesatkan mereka. Hanya menggunakan talentanya saja untuk membangun pelayanan. Dari pemimpinnya saja sudah salah. Menggunakan orang untuk membangun pelayanan itu tidak benar. Tetapi membangun orang tersebut ya untuk kemuliaan Tuhan itu baru benar. Loh, beda loh ini. Menggunakan talenta, menggunakan orang tersebut untuk membangun pelayanan kita itu tidak benar. Artinya kita nggak peduli sama pribadinya. Mengerti di sini? Tetapi kalau kita membangun pribadinya lebih dahulu untuk kemuliaan Tuhan, itu baru tepat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau kita hanya ingin memakai orang tersebut untuk membangun pelayanan kita, itu artinya kita memperdayakan orang, bukan memberdayakan orang. Beda ya, memperdayakan dan memberdayakan. Beda. Kita hanya ingin talentanya. Kita hanya ingin kemampuannya. Bahkan kita hanya ingin kekayaan dia misalnya. Duit dia, jabatan dia, relasi dia. Apalagi kita hanya ingin itu untuk membangun pelayanan. Itu tidak benar. Itu namanya membangun di atas pasir. Menggampangkan orang. Sehingga orang tersebut akhirnya pasti akan kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja, pindah sana, pindah sini. Lihat aja. Lihat aja orang kayak gitu. Tetapi kalau orang tersebut, ya, pemimpin tersebut membangun pribadi orang dulu. Dibangun dulu pribadinya. Dibuat tangguh, tough. Ya, dididik dulu. Akhirnya orang tersebut mulai berubah. Ya, yang dahulunya judi nggak judi lagi. Yang dahulunya main cewek nggak main cewek lagi. Yang dulunya kehidupan morat-marit nggak morat-marit lagi. Dan lebih dahulu dididik, melayani di mana? Di komsel. Di komsel dia belajar melayani. Ya, setelah mungkin dia nih catatannya parah banget misalnya. Ya, baru 3 bulan kemudian dia punya kemampuan di musik, baru dia di-up pelan-pelan. Ya, di-up pelan-pelan, sambil dilatih musiknya misalnya. Dia makin cinta Tuhan, ya. Nah, dicoba kasih makan yang keras. Wah, dia mau nih. Walaupun ada tersinggungnya, tapi dia sempat walaupun sempat berespon yang tidak benar, tetapi akhirnya dia berespon yang benar. Itu bagus orang kayak gitu. Nggak jadi soal. Yang penting dia berubah. Ya, dia berubah dan akhirnya dia bisa dipercaya. Ketika orang tersebut naik, saya mau tanya, orang lain melihat nggak perubahannya dalam gereja? Oke, orang tua melihat nggak perubahannya dalam gereja? Melihat. Kalau orang tuanya nggak melihat perubahannya dalam gereja, dia masih ngepas-ngepus, masih judi, main cewek, masih kehidupan apa yang nggak bener lah begitu, dan dia pelayanan di gereja, orang tuanya bilang apa?
Sama aja kau ini, ya kan? Berubah ndak berubah, pelayanan juga kau. Ternyata Tuhan itu murahan ya. Ngerti di sini? Mudah sekali. Saya sudah bilang kepada Bapak Robi dan Ibu Kartini awal-awal membangun gereja ini. Mudah sekali untuk kita ngeramein gereja ini. Mudah. Panggil para musisi-musisi yang hebat-hebat. Bayar mereka. Sini, ya, amplopin aja. Pak Robi kenal tuh para musisi-musisinya. Ya kan? Wah, mereka memuji Tuhan. Oke, ndak jadi soal, ndak masalah itu. Tetapi kalau seperti itu tiap minggu, bayangkan gereja kita hanya ingin rame. Tetapi kualitasnya mana? Ketika badai datang, hancur semuanya. Tetapi kita lihat di sini, di gereja kita, saya tidak berkata gereja kita ini paling sempurna, enggak. Gereja kita juga masih berproses. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan menjaga gereja kita. Walaupun kecil, tetapi memiliki kualitas emas. Katakan amin. Kualitas emas. Kualitas yang murni. Ya, saya bersyukur anak-anak AMD masih mau dididik. Bahkan para pengerjanya juga mau dididik. Ya, berikan dong tepuk tangan buat diri sendiri. Wah, saya yakin Tuhan pasti senang dengan Anda. Ya, Tuhan pasti senang dengan Anda. Karena Anda mau dibangun di atas batu. Memang lama, memang. Ya, lebih mendukung ini. Coba kita lihat ya. Ada satu video yang mungkin sederhana, ya, kartun, animasi, tetapi ini tentang membangun di atas batu atau membangun di atas pasir. Kita lihat baik-baik. Saya akan share. Share sound. Ya, ada melihat ini ya? Ada? Oke, pastikan audionya bagus. Kita lihat ya. Video sebentar ini 1 menit. But anyone who listens to what I say and does nothing about it is like a stupid man who built his house upon the sand. Jadi dia sini, orang ini yang baju coklat ini ya, menganggap orang yang membangun di atas batu ini bodoh. Oke? Bodoh dia ini. Dia bangun, dia bayar semuanya, dan dia bangun di atas pasir. Build your life like you build a house on deep foundations. Yang ungu-ungu ini itu batu. Yang di samping orang tersebut itu pasir. Don't just take the easy way, take the hard way. Kita lihat orang yang membangun di atas batu itu lelah, Bapak Ibu Saudara ya, keringetan ya. Oke. Listen to my words. Let them go deeper and deeper. Sedikit demi sedikit kita bangun. Your hearts and minds to the truth. Tapi orang yang Be di atas ready pasir for the tadi day when sudah trouble menikmati comes. semuanya. When difficulties arise and terrible storms Datang rage all badai. around you. Nah, apa yang terjadi? Oh, bangga, hancur, rusak. Kita lihat yang di atas batu tetap teguh berdiri dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan firman ternyata benar. Bapak Ibu Saudara, bisa melihat tadi video tadi? Bisa ya? Oh, ternyata mudah sekali membangun di atas pasir. Iya, sangat mudah. Pelayanan kita kalau dibangun di atas pasir sangat mudah. Sangat mudah. Tetapi kita bersyukur pelayanan kita sedang dibangun di atas batu karang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, walaupun gereja kita mungkin outnumbered,
nggak diperhitungkan mungkin sama orang lain. Tetapi ingat, kita masih membangun dasar. Sabar Bapak Ibu. Terus bangun rohmu. Ya, bangun rohmu. Dengan firman, dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa. Mau dididik. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit dalam hidupmu. Sehingga kalau engkau tidak doa, aneh rasanya. Saya mau tanya, ya. Ini anak-anak AMD mereka mengakui kalau nggak doa api, nggak morning prayer malah aneh rasanya. Bapak Ibu Saudara merasakan nggak sih rasanya ada yang kurang kalau nggak doa? Merasakan nggak sih? Iya ya, merasakan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang, aduh doa api lagi nih. Aduh morning prayer lagi nih. Apa sih maunya pastor nih? Ayo coba cek. Coba cek. Mungkin ya, mungkin Anda ya ada pasir-pasir di situnya. Ya, ya enggak apa-apa. Segera berespon yang benar. Ya, ternyata doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu membawa kita kepada hal-hal ilahi. Karena doa dan firman nggak bisa dilepas. Doa dan firman selalu bersatu. Ada firman pasti ada doa. Ya. Ketika kita berdoa, ketika kita baca firman dan ketika kita berdoa, firman itu akan merema dalam kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ada firman yang merema dalam kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun di atas batu, baik rumah tanggamu, baik pelayananmu, gerejamu, kehidupan spiritualmu, imanmu, bangun di atas batu karang yang berkualitas. Ketika badai itu datang, engkau sudah kuat, engkau sudah siap. Badai pasti datang. Memang begini, badai pasti berlalu, enceng kedet. Badai pasti berlalu, jet, pasti berlalu. Tapi gembala saya berkata, tapi akan datang lagi. Loh iya, badai itu pasti berlalu, tapi pasti juga akan datang lagi. Bukan sekali aja badai itu. Lah masalahnya, iya Pak, saya udah dapat masalah ini, tapi dapat lagi masalah baru. Lah iya, makanya saya bilang, badai pasti berlalu, tapi akan datang lagi. Jadi, kalau kita tahu apa yang terjadi di bumi ini, kita harus membangunnya di atas batu. Jangan kita bangun di atas pasir. Ingat, orang yang membangun di atas batu adalah orang yang bijaksana. Artinya dia smart, dia sabar, dia perhitungannya tepat. Ya. Dia tahu itu adalah keputusan yang tepat untuk semua orang. Ya, dia bijaksana. Itu orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi kalau orang tersebut mendirikan rumahnya di atas pasir, ya, orang yang mendirikan rumah di atas pasir ini juga berbicara sombong. Dia bodoh. Dia pokoknya, wah, di mana-mana dia ikut, ya. Di mana-mana dia ikut. Oleh sebab itu, nanti pengajarannya campur-campur semuanya. Akhirnya dia bingung sendiri. Dia stres sendiri. Makanya dibilang, ayo bangun di atas batu. Supaya kita semua menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara, ya ini kejadian-kejadian di dunia ini semakin heboh. Ya, di Cina sudah ada wabah pneumonia misterius. Ya, saya ingat sekali tahun 2019
sekitar bulan ini dan bulan Desember. Itu terjadi di Cina. Ketika 2020 malah melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, wabah itu. Oleh sebab itu, kita perlu berjaga-jaga. Ayo doa. Ayo baca firman. Ayo dekat dengan Tuhan. Ayo andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan sendiri-sendiri, termasuk harta benda, orang-orang, relasi. Andalkan Tuhan. Berat rasanya, iya gak apa-apa. Penuh dengan pengorbanan, iya gak apa-apa. Serasa kerja sendiri, iya gak apa-apa. Orang lain kok udah menikmati, kita belum, iya gak apa-apa. Kerja buat Tuhan selalu manise. Ya, ikut doa, ngantuk-ngantuk malah ditegur, iya ndak apa-apa. Mending ditegur. Kalau dibiarin, tersesat kita. Ya, suruh ini, suruh itu. Memang kita ini Tuhan, harus sempurna. Loh, Tuhan maunya seluruh hidup kok. Bukan sebagian hidup. Seluruh hidupmu. Tuhan mau seluruh hidupmu, hatimu. Makanya mari kita bangun di atas batu karang yang teguh. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Dia begitu baik kepada kita. Oh, haleluya. Haleluya. Ya, saya mengajak kita menyanyikan pujian ini, boleh ya? Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manise. Teladang Tuhan kita saudara, dipanggil Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan walaupun dibangun di atas batu, katakan selalu manise, biar pikul salib. Katakan apa? Selalu senangi. Tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Hamba berdoa buat setiap kami. Biar kami terus setia. Berikan kami hati seorang murid yang mau dididik, yang mau ditegur, yang mau benar-benar hidup memberikan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, bukan sebagian atau setengah. Hamba berdoa biar kasih setia Tuhan melimpah buat setiap orang-orang di tempat ini. Ketika mereka dibangun di atas batu, mereka mau setia ikut Tuhan. Mereka mau setia, mereka mau terus bersama-sama di dalam komunitas ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa setiap orang yang sempat berespon yang salah, biar mereka bertobat. Tuhan datang, Tuhan lawat mereka. Setiap kami yang sudah berespon dengan benar, hamba berdoa biar hati setiap kami tidak tergoyahkan. Hati kami teguh, hati kami berdiri bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan lawat kami, Tuhan jaga kami, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita doa syafaat ya. Saya minta untuk Bu Indriani, boleh berdoa syafaat? Silakan Bu.
menyatukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan kami semakin bertumbuh ya Tuhan di dasar Tuhan di batu Tuhan. Biar Tuhan kami semakin dikuatkan Tuhan di dalam-Mu Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami membawa untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa, untuk negeri kami Tuhan. Berkati Bapak bangsa Indonesia ini Bapak. Biar Tuhan bangsa kami mengalami satu lawatan Tuhan, bangsa kami Tuhan ada di tangan-Mu keamanan Tuhan. Itu bungkus setiap bangsa kami dari tanah, air, udara ya Bapak. Dan setiap Tuhan sektor-sektor yang ada Bapak di dalam pemerintahan Bapak. Tuhan berkati juga Tuhan untuk presiden kami dan wakilnya Bapak. Berkati Bapak biar ya Tuhan mereka memiliki hati yang takut tentang Engkau Bapak. Berkati juga ya Tuhan untuk pemilihan tahun 2024 nanti Bapak. Tuhan kiranya Tuhan Engkau yang eh, memilih ya Tuhan calon presiden kami biar ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Bapak. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan untuk kami beraktivitas kembali Bapak. Berkati ya Tuhan yang bekerja, yang buka usaha, yang sekolah, dan yang kuliah Bapak. Berkati ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan aktivitas pada pagi hari ini Tuhan, baik yang di Zoom, yang di YouTube Bapak, berkati mereka semua Tuhan. Bapak, kayak Kau menyertai mereka ya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan Kau buat berhasil penyertaan-Mu, sempurna buat kami Bapak. Berkati juga Tuhan, Bapak, ini dan keluarganya, anak-anaknya Bapak, berkati ya Tuhan, tutup bungkus masuk ke Eni dan kedua anaknya Bapak. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini, Bapak lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu, kami semakin bertumbuh, kami semakin berakar di dalam-Mu Tuhan. Kami diajar untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan dan kasih-Mu Tuhan untuk aktivitas kami. Biar Tuhan kami melakukannya ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan kami tutup doa kami kepadamu Tuhan di dalam doa Bapa kami. Kami yang di surga, hidup nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Indri. Iya. Ya, ini Bu Indri sehat-sehat aja kah? Lumayan, Pastor. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya hari ini secara kegiatan gereja kita memang tidak ada, tetapi nanti malam kita akan latihan untuk anak-anak muda ya. Kita akan latihan dulu jam 6 sore di base camp. Untuk AMD kita akan online dulu, nanti akan diberitahukan harinya ya. Oke, itu aja pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Terus berdoa supaya kegiatan gereja kita ya memang betul-betul membangun jemaat. Berdoa, perlu berdoa Bapak Ibu Saudara ya. Dan berdoa untuk stabilitas negara kita, serta jangan lupa juga berdoa supaya pentabisan gereja kita segera diumumkan tanggalnya, karena tadi malam pihak pusat hari ini mungkin akan mengecek semua berkas-berkas, tetapi ternyata bukan hanya berkas kita, tetapi ada berkas-berkas dari yang akan ditabiskan yang lain. Oleh sebab itu sekalian Bapak Ibu Saudara ya, dari pusat akan datang ke Kalteng sekalian gitu, sekali
melangkah 3-4 pulau dilewati. Gitu gitulah ya peribahasanya ya. Oke. Ya, seperti itu. Tetap semangat, tetap kuat ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan kita semua melayani Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Terima kasih Shalom, Pastor. Pastor Selamat Alfa, pagi. Pastor Eni. Terima kasih, Pastor. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bu Suri. Bu Suri. Pak Indi. Ibu Indi. Bu Kambang, Kak Yes, Jeneri, Rena. Bu Saina, halo, apa kabar? Bu Ramani, selamat pagi. Bu Saina, Ibi, Bu Ramani, Bu Suri, Pak Robi, Bu Indri, halo. Robi, selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kartini, ya, Tuhan berkati. Mana Bu Tuhan yang Kartini? menyertai menjaga kita. Amin. Gimana kabar Bu Kambang? Bu Kambang. Siapa? Bu Esther, Pak Pastor. Bu Esther, ya, Bu Esther, sehat Ya, kah? kemarin Pak Daud ada datang ke pastori ya, minta cat gereja juga beliau. Bu Esther udah agak baikan walaupun sempat mengikil tapi nggak lama gitu, nggak seperti yang kita doakan waktu awal, jadi masih lemah, dia serba salah, memang nampaknya kena tipes ya karena mulutnya pahit gitu. Tapi belum cek ke dokter ya, Pastor? Ya, katanya ndak usah cek ke dokter katanya. Apa? Ndak usah cek darah maksudnya. Kalau Darlen kan kemarin saya bawa cek darah. Jadi Darlen itu kan panas datang hilang, sama sakit perutnya dan mual, muntah juga dia. Jadi saya bawa kemarin dan ternyata positif tipes. Tetapi tipesnya kata dokternya sorenya itu enggak yang bagaimana. Jadi lebih kepada infeksi bakteri saja. Mumpung diagnosanya tepat dan penanganannya biar tepat, biar nggak lambat Iya. gitu loh. Iya. Sebenarnya cek darah itu perlu, jangan anti sebenarnya ya. Jadi harus cek darah. Berhikmat juga ya, Pastor. Ya. Istirahat. Gitu. Kalau dia seperti itu kan diteguhkan. Nah, jadi makanannya semua kan harus dijaga. Itu aktivitasnya harus dijaga. Ya kan, sedangkan dari ini kan kita jangan jajan sembarangan, nak, udah dibekalin segala. Ya, tetap aja ya kan pop mie di sekolah. Es di sekolah, ya kan? Nah, ini tahu kayak begini, ya udah kata mamanya nggak usah aja kasih uang jajan. Bekalin aja dia gitu ya, jaga kesehatan ini yang sekolah ini ya, Musim. jangan jajan sembarangan, memang nggak boleh, harus di ini di Palangka ya juga sharing-sharing. Cuman memang di doa ini mereka berdua Pak Daud juga nggak ada, mungkin kebablasan kayaknya. Karena lelah badannya. Ya. Dan kemungkinan rencana kita ke Tangkahen Sabtu ini ya batal dulu. Karena Ya, Pastor. Tunda aja dulu. Tunda aja dulu ya. Karena di sana juga lagi pada DBD di sana itu. Happy memang. Dan anak-anak juga seperti itu. Selamat pagi. Keluar dulu ya. Ya, Bu Kambang. Ya, Selalu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Shalom.